Oke, Alma Maeltra, terima kasih loh Alma sudah mau main ke kantor Langgam nih, main-main ke Langgam. Sama. Karena jujur baru tahu juga ternyata di Tasik ada anak muda yang bakatnya segudang gitu, main alat musik, main biola. Dan gimana Alma pertama main ke kantor Langgam nih? Baru pertama kan? Iya, baru pertama Gimana? kali. Pas ngeliat sih excited banget ya Kak. Kenapa? Karena aku suka banget nih ngeliat ruangan yang banyak banget bukunya. Terus emang dulu juga pas sempat masuk komunitas juga sering lihat kayak gini dan kangen, aku udah lama nggak lihat kayak gini Suasana gini. Suasana gini. Oke. Terobati berarti ya, terobati. Iya benar. Mak, kelas berapa sih sekarang? Sekarang kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA di SMA N2 Tasikmalaya. Berarti Alma sama keluarga tuh asli orang Tasik. Kalau papa tuh asli Bandung sebenarnya. Papa asli Bandung. Ya, mama di Ciamis. Mama di Ciamis dan akhirnya bermukim semuanya di Tasik. Oke. Sekarang kelas 3 nih berarti bentar lagi mau kuliah. Mau lulus. Nah, BTW nih kawan-kawan, Alma juga udah bawa sahabat kesayangannya nih. Ini sahabat kamu, Mak? Iya. Kamu nganggapnya nih sahabat atau gimana sih? Kayak pacar juga sih. Kayak pacar, tapi punya pacar asli? Ada. Ada. Mamanya tahu tapi nggak apa-apa. Tahu. Oke. Apa sih, Mak? Kenapa harus main biola itu? Emang nggak ada alat musik lain? Kenapa milih biola? Sebenarnya banyak banget ya alat musik lain, tapi kenapa aku pilih biola? Pertama, karena menurut aku itu pemain biola itu unik dan jarang, apalagi di Tasik. Meskipun banyak, tapi aku dari awal tuh udah ngasih niat. Kalau aku nanti jadi pemain biola, aku harus punya ciri khas tersendiri. Iya. Dan alhamdulillah beberapa orang bilang kalau Alma main biola tuh sekarang katanya bisa kedengeran tanpa mereka lihat. Oh berarti di telinga orang-orang yang ngedenger Alma itu punya ciri khas gitu? Iya katanya. Berarti kalau gitu saya juga harus denger dong ciri khas Alma kayak gimana. Coba dong mau denger Alma mainin biola ini gimana? Saya tuh suka merinding sebenarnya kalau denger orang main biola tuh asli. Mau lagu apa nih? Lagu Eropa, ala-ala Eropa gitu dong. Klasik atau? Ya klasik. Oke. Aku punya klasik yang pernah dijadiin soundtrack aja. Ini sebenarnya nggak klasik pure, tapi nada-nadanya mirip klasik. Pasti pernah dengar juga lagunya. Ada yang pernah denger lagu ini? Kira-kira pernah denger gak sih? Enggak, aku tuh kalau denger instrumen-instrumen kayak gitu berasa lagi jadi pekerja di istana kerajaan gitu. Apa ya? jadi babu di istana kerajaan. Tahu kan kamu cerita yang orang-orang dipekerja paksa gitu sambil dorong batu bara terus film iya gitu. Langsung tuh aku tuh merinding gara-gara suka inget film-film kayak gitu. Itu soundtrack dari ini, filmnya apa sih? Pokoknya dari studio Ghibli dari Jepang, film anime, Merry-Go-Round. Nah itu House Moving Castle ini judulnya. Aku nanti harus nonton berarti ya. Iya itu. Aku jarang banget nonton anime soalnya. Aku juga jarang sih, cuman ketika ngedenger lagu itu kayaknya aku harus nonton nih anime ini, kayak seru gitu dan enak-enak lagunya. Dari kelas berapa sih Alma? Aku dari kelas 3 SD. Pertama kenal banget sama biola dan mau main biola tuh gara-gara apa? Pertama kenal dari kelas 3 SD dan mau main biola karena awalnya tuh aku sempat diceritain tuh sama papa, katanya dulu itu kamu punya Uyut katanya. Nah Uyut kamu itu pemain musik, katanya musisi, tapi kalau Uyut aku itu dia lebih ke piano, jadi dia pianis tapi katanya dia bisa main semua alat musik. Jadi kan dari situ kayak wow. Terus aku tanya, ada yang nerusin nggak? Mau papa sama papa enggak dong berarti? Bisa. Cuman
kalau mungkin mama papa tuh kayak sebagai hobi gitu jatuhnya. Kalau Kak Uyut aku kan kayak serius banget tuh. Nah, akhirnya dari situ aku terinspirasi kayak kayaknya aku pengen deh kayak Uyut aku, tapi gak mau sebagai yang dikesampingkan gitu. Aku pengennya bisa jadi kayak nantinya mata pencaharian juga gitu. Nah, akhirnya karena Uyut aku seorang pianis, aku mikirnya udah kayaknya bagus ya kalau kayak konsep klasikan. Kayaknya bagus kalau aku main biola. Berarti terahnya dari situ awalnya. Memang ada darah turunan pemain musik gitu ya, Maya? Iya, alhamdulillah. Oh iya, terus selain itu juga, kenapa aku pilih biola sebenarnya salah satu faktornya tuh aku pernah waktu itu buka YouTube. Nah, nggak sengaja di kolom kayak kalau di TikTok tuh FYP-nya ada pemain biola tercepat katanya di dunia pada zamannya. Main biola tercepat tuh gimana? Cepat gitu gesek-geseknya? Dalam waktu, jadi ada satu lagu. Nah, misalnya satu sheet, satu partitur. Nah, dia tuh mainin selama berapa detik tuh bisa secepat apa tuh gitu sampai habis lagunya. Nah, waktu itu rekornya dipecahin sama orang Indonesia. Oh, yang tercepat itu orang Indonesia berarti? Waktu zamannya aku tahun berapa ya itu, 2011 gitu ya kalau nggak salah. 2012, namanya Clarissa Tamara, orang Jakarta. Tapi entahlah kalau sekarang siapa gitu. Karena waktu itu aku terinspirasi dari situ. Wah, keren banget nih gitu. Akhirnya bilang ke mama ke papa, "Mama, kayaknya aku pengen belajar biola." Terus kata mama papa tuh kayak, ini anak gak ada angin, gak ada apa gitu. Kok tiba-tiba pengen musik. Terus aku bilang kayak, ya deh kayaknya sekarang pengen musik. Karena fun fact-nya dulu aku tuh, meskipun aku suka nyanyi-nyanyi soal gitu, tapi dulu aku jadi atlet olahraga. Hobi sebelum main biola tuh berarti apa? Olahraga? Iya, tapi aku olahraganya bridge, tau nggak, yang main kartu. Apalah? Oh, main kartu. Iya. Saya mah nggak usah bridge, gaple gitu. Iya, tapi bukan gaple, itu beda. Ya, bahkan sampai kayak ikut ke jurnas yang kayak pernah? Gitu. Iya, pernah di Surabaya, sampai ke Wisma Atlet juga pernah. Berarti itu sebelum kelas 3 SD? Atau? Iya, itu sebenarnya beriringan sih. Cuman sebelum main biola itu dulu gitu. Jadi pas awal-awal SD aku masih dua-duanya, masih itu ya biola iya gitu. Tapi dari orang tua sendiri pas ngedenger kamu tiba-tiba pindah haluan selingkuh ke biola, gimana? Tapi dukungannya tetap sama atau ada nanaunan gitu? Ada nggak? Sebenarnya sama-sama aja. Alhamdulillah kalau mama papa nge-support ya. Karena mama papa aku tuh prinsipnya yang penting anaknya mau berkreasi terus gitu, berinovasi. Nah, dan emang kebetulan kata mama papa tuh aku tipikal anaknya beda dari kecil. Jadi kayak gampang penasaran orangnya gitu. Kayak ada ini. Selalu ingin tahu hal-hal baru. Pengen dicoba gitu. Cuman dari semuanya akhirnya aku ngerasa kalau jiwa aku tuh di seni gitu. Nah, aku juga sempat berhenti bridge waktu itu pas SMP. Aku yang mutusin sendiri itu ke mama papa. Meskipun waktu itu guru olahraga aku nyuruh buat ikut ke jurnas lagi di Jakarta. Tapi aku bilang kayak, Bu kayaknya sekarang aku mau fokus ke musik. Udah gitu dari situ. Berarti sekarang nggak main bridge lagi? Enggak, tapi masih inget kok. Masih ingat, tapi nggak berhenti total? Berhenti total? Berhenti total, soalnya udah gak ikut lomba-lomba. Bener-bener pacarannya sama ini aja berarti? Iya, dulu sama kartu juga kan pacarannya. Mak, apa ya, kepuasan apa sih yang kamu dapat nih tiap habis mainin si biola ini? Lebih ke buat kepuasan batin aku sih, sama bisa ngobatin perasaan aku yang misalnya lagi sedih atau lagi kecewa, lagi gimana. Kalau aku mainin itu rasanya kayak plong gitu. Aku harus belajar biola soalnya aku sedih tiap hari. Aduh. Ya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa dipaksa berarti ya, harus memang niat sendiri. Karena membuat suatu kebahagiaan seseorang itu kan beda-beda caranya. Betul. Mungkin kalau aku lewat musik, kalau kakak sendiri update status. Gitu. Update status ya. Itu mah anak zaman sekarang. Iya, sedih dikit-dikit di status. Alma enggak berarti enggak gitu. Enggak sih. Berarti fokusnya nulis lirik juga enggak? Iya. Nulis lirik juga. Iya. Yang terbaru lirik boleh dong bocoran sedikit liriknya tentang apa? Aku terakhir sebenarnya kalau kelas 12 tuh aku bikin lirik tentang ini. Apa? Aku ragu buat milih sesuatu waktu itu. Aku bikin lirik waktu itu. Tapi waktu itu ragunya karena hati. Ragu karena hati maksudnya? Jadi waktu awal-awal kelas 12 tuh aku lagi suka sama cowok. Ya, tapi ini mama si Almanya suka cowok. Iya,
Aku belum pacaran waktu itu. Iya. Nah, terus aku bingung. Ke biola juga kayak, masa aku nanya biola gitu kan. Akhirnya aku nulis di lirik gitu, kayak, ini sebenarnya apa sih yang lagi aku rasain kok, kayak selama ini aku nggak pernah rasain kayak gini, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Biasanya kayak ngeganggu banget di kepala. Ada sesuatu yang beda gitu ya. Iya, tapi aku tuh bingung sama diri aku, kayak sebenarnya ini kamu tuh kenapa gitu. Kalau kamu sukanya yang mana ini gitu. Soalnya kayak aku tuh gak biasa ngerasain hal yang kayak, asing lah gitu. Iya, asing. Biasanya kan emang suka fokus banget gitu istilahnya. Mungkin kalau sekarang orang bilangnya karir ya, fokus banget sama kayak kegiatan yang aku suka. Akhirnya aku bikin lagu. Judulnya Ragu ya. Judulnya pun ragu. Iya, Ragu. Ragu, jadi karena belum pernah ngalamin hal yang kayak gitu dan aku ketakutan. Jadi ketakutannya kayak, aduh kalau aku terima takut gimana, kalau aku tolak takut gimana gitu. Hal biasa sih, hal biasa. Sekarang kan udah biasa kan sama perasaan-perasaan itu, udah aman kan, justru malah asik kayaknya. Nah, Mak, ikut lomba-lomba juga nggak? Ikut? Iya. Masih inget nggak awal pertama dulu lomba tuh ikut lomba apa? Ingat banget, waktu itu pertama kali ikut lomba tuh aku gak neko-neko, orangnya langsung bilang ke mama, aku pengen ikut audisi Adu Bakat Sahabat JSP, itu lombanya se-Jawa Barat, tapi ada audisi dulu di antar kota, kebetulan audisinya di Tasikmalaya juga ada waktu itu. Per wilayah berarti ya? Iya, per wilayah. Terus abis dari situ disaring sampai ke semifinal. Nah, di semifinal dari 20-an kalau nggak salah 20 orang diambil 5 tiap wilayah. Nah, alhamdulillah itu pertama kali lomba, pertama kali juga kebawa sampai ke final. Jadi langsung kayak nggak sia-sia nih perjuangan orang pilih biola sebagai jalan hidup gitu. Iya, mana pas waktu itu bener-bener kejutan banget buat Alma karena ternyata Alma dapat juara pertama di lomba gitu. itu. Wah, mantap. Awal ikut lomba langsung juara. Iya, itu Got Talent. Jadi bukan cuman biola tapi banyak juga bakat yang lain. Terus aku ingat komentar dari jurinya tuh siapa sih? Iya. Dari siapa? Aku lupa. Dia musisi lah pokoknya gitu ya. Bukan. Oh, bukan. Aktor. Iya, sama artis. Gimana komentarnya katanya? Nah, itu katanya tuh kamu punya ciri khas katanya, terus kayak penampilan kamu itu nggak ngebuat orang yang lihat kamu tuh bosen katanya gitu, pasti kamu tuh kayak nampilin sesuatu apa aja gitu yang unik di panggung gitu, yang beda gitu. Sama orang lain, penampil lain gitu. Soalnya emang itu jurinya dari pas semifinal sama final dia bener-bener dia juga gitu jurinya, jadi tahu perkembangannya. Iya, dia tahu perkembangannya. Ketika pas di final ganti lagu katanya, terus aku juga gak nyangka kamu bakalan mainin lagu kayak gini, katanya gitu. Emang yang paling Alma anti gitu, yang jarang banget dimainin lagu-lagu kayak gimana? Anti? Ya maksudnya, kok si juri itu bisa sama ngomong, kok aku gak nyangka kamu bawain yang kayak gini gitu? Sebenarnya gak ada yang anti-anti ya, cuman dari awal tuh aku audisinya kan pakai lagunya kayak lagu ngepop, lagu ngerock, mungkin kayak udah familiar banget ya. Nah, pas waktu di final, aku ngerubah lagu klasik jadi techno. Jadi drastis gitu perubahannya. Iya, terus mainin lagu klasik, awalnya pakai lagu pop, jadi kayak aku mash up, tapi diganti genrenya yang awalnya pure klasik, diganti genrenya jadi techno itu jadi kayak musik EDM yang pakai inilah alat-alat gitulah ya. Terus kayak itu di luar batas nalar mereka aja katanya, soalnya lagunya kan klasik banget, aku mainin lagu Simfoni nomor 40 yang dengan usia Alma segitu mustahil bagi mereka tadinya gitu. Dan akhirnya kamu bisa. Iya. Soalnya waktu itu ada juga pemain biola, dia dari Sukabumi. Dia maininnya lagu country. Terus bilangnya kayak, saya tahu lagu yang dia mainin, tapi kalau kamu bener-bener ngerubah lagu itu gitu bilangnya. Jadi itu jadi poin plus Alma waktu itu katanya. Kok bisa? Berarti kamu latihan di mana dulu bisa sampai bikin juri komentar kayak gitu? Kamu latihan di mana dulu? Aku sekolah musiknya di Symphony Music School. Tapi waktu lomba itu aku selain di coaching sama Pak Kepler di Symphony Music School, aku juga di coaching sama Om Deden. Di Tasik, masih di Tasik berarti? Iya, masih di Tasik, sampai dia nganterin aku juga ke sana. Nah, waktu itu aku buat lagunya tuh dibantuin sama Om Sevi yang Road Monday. Sama aku juga, karena aku waktu itu masih kecil dan aku nggak ngerti harus kayak gimana, cuman aku ngasih tuh kayak, Om, aku pengen rubah lagu ini, gimana jadi, ya? Maunya gini, jadi gini, jadi gini gitu. Jadi aku coba ngasih tau kayak, maunya tuh kayak gini, terus kayak aku pengennya yang
karena aku dari dulu sukanya genre yang agak ngerok kayaknya ya. Terus aku bilang kayak pengen rame aja antara drum sama biolanya, aku bilang kayak gitu. Dan mereka langsung bikinin berarti? Iya, bikin di malam itu juga sambil ada akunya kayak gini. Iya, jadi akunya kayak gitu. Kayaknya tambahin ini deh. Jadi kayak sambil digain aku juga gitu. Berarti selain memang kemampuan dasar kamu yang tinggi, kamu juga ada di lingkungan yang dukung banget ya? Iya, pertama orang tua kan nggak neko-neko pasti dukung, terus orang-orang yang latih kamu juga mau nganter-nganter kamu sampai ya sampai jauh gitu kan. Beruntung. Semuanya masih berhubungan baik sampai sekarang berarti. Iya, orang-orang yang ada di awal karir kamu. Masih. Kejuaraan terbaru yang baru diikutin apa? Kejuaraan terbaru berarti V-Factor itu waktu kelas 1 SMA tahun 2020 itu se-Indonesia, jurinya tuh salah satunya ada Baby Romeo. Aku juara kedua waktu itu. Di tempat lombanya di mana? Tempat lombanya di Jakarta Selatan. Ya, itu juga sama. Waktu itu kan lagi pandemi ya. Aku ikut audisi online, disaring jadi 33 peserta kalau nggak salah. Terus dikarantina di Jakarta dan emang benar-benar gak nyangka aja karena aku dari Tasik pas ke sana kayak gak ada banget orang yang dari sini-sini gitu. Ketemu nggak sama pemain biola dari daerah lain? Nah, ada nggak? Nggak ada. Ya waktu itu kebetulannya makin beragam sih kalau pas di sana, bahkan ada yang kayak ngepresentasiin dia bikin tangan robot kayak gitu, robotik. Karena memang nggak dibatesin ya talentnya apa aja gitu kan? Cuman emang waktu itu aku usianya paling muda. Di antara semua peserta itu? Iya, di antara semua peserta. Karena waktu itu umurnya masih 15 menuju 16. Karena awal-awal banget. Nah, terus pas di sana tuh, ya aku dapat banyak kenalan juga. Pas ditanya, umur berapa? Aku 15, 16, masih unyu gitu. Yang lain udah jenggotan, kumisan gitu kan pasti. Iya. Kayak gitu. Terus termasuk Baby Romeo-nya juga kayak nggak percaya aku masih di umur segitu waktu itu. Katanya, kamu main biola itu bukan sekedar main biola, katanya gitu. Aku ingat komentar itu. Terus ditanya tuh, maksudnya gimana? Tapi maksudnya kamu tuh bisa nyampein feel-nya ke orang katanya ketika main biola. Dan itu bener-bener suatu kebanggaan bagi Alma. Karena itu ya yang susah apa sih? Karakter karakter, bener. Feel. Kan yang main musik, yang bisa main musik banyak banget kan? Iya. Tapi yang perasaannya bisa sampai ke pendengarnya, itu yang susah. Iya. Selain biola, kamu bisa main alat musik lain lagi? Bisa. Apa? Aku suka main piano juga. Oh, piano juga? Iya, sama vokal. 3 itu sih yang sering aku sampai sekarang. Aku juga bisa satu alat musik sebenarnya. Apa tuh? Mukul meja. Iya, ini musik. Itu satu kemampuan aku satu-satunya dari kecil itu. Musik ritmik ini namanya. Oh, ada? Emang ada? Ada. Bisa juga? Ya kayak semacam drum itu juga musik ritmik maksudnya. Jadi kalau musik ritmik itu jadi kayak yang bernada tapi nadanya cuman kayak satu aja gitu kayak gitu, sama nadanya kan. Kalau ini piano, gitar dia rubah-rubah jadi dia musiknya melodis gitu. Otak aku tuh buntu banget sama alat musik asli. Pengen sebenarnya kayak orang kan main gitar gitu kan, gonjreng-gonjreng sambil nongkrong. Keren ini sih kayaknya eta, tapi kan gengsi dong nggak mau ngungkapin misalnya si Beton ke genjreng-genjreng lelaguan jeung kabogona hayang sebenarnya naon dina hati teh gitu, tapi udahlah biarin kita pendengar aja gitu. Jadi denger yang orang-orang main musik tuh asik gitu. Kayak punya apa ya? Kayak punya dunia sendiri gitu. Iya bener, apalagi kalau udah ngeband. Nah, udah. Kamu selain solo juga sama band juga? Iya, tapi rata-rata featuring sih. Sama apa pernah? Kalau misalnya di luar, aku ada band yang genrenya rock, tapi kadang nge-pop juga, cuman kita karakternya di rock itu namanya White Devil. Ya, dari namanya juga udah ini ya. Yeah. Terus itu kebetulan di situ aku jadi vokalis juga ngerangkap. Dari band itu kita kan beda-beda sekolah, lagi ongoing nih, mau ada bikin mini album bareng. Wah keren. Doakan biar sukses mini albumnya. Amin. Iya, selain itu juga ada di sekolah itu band yang suka dipakai buat lomba-lomba. Selain dari yang ekskul yang dekresi, ada juga namanya New Chapter. Nah, apalagi itu? Itu band, sebenarnya itu anak-anak dekresi, satu kumpulan. Cuman kalau lomba kita terus. Makanya waktu itu kan disuruh bikin nama band buat lomba. Akhirnya kita nama bandnya New Chapter karena lembaran baru setelah pandemi anak-anaknya gitu. Kita kan 1 tahun di sekolah waktu itu. Iya libur kan. Itu sih doa kalian juga sebenarnya, minta libur 2 minggu.
Akhirnya 1 tahun. Gak jadi UN. Nggak jadi UN. Itu sih senang sama aku. Dan apa ya? Musik yang paling susah menurut kamu, Mak? Yang paling susah dibawain genre apa gitu? Ada nggak? Atau bisa semua? Sebenarnya aku all genre, tapi kalau yang paling susah sih ada. Klasik termasuk susah itu sih. Klasik tuh yang tadi kamu bawa? Iya, tapi emang nadanya tuh gimana ya? Klasik tuh emang easy listening kadang di setiap orang-orang, cuman nada-nadanya tuh emang beragam gitu. Kadang nadanya tuh ada yang di antara, misalnya segini nih, dia nadanya ada yang di tengah-tengah, ada yang 3/4-nya, ada yang ini gitu. Terus biola kan gak ada fretnya, gak kayak gitar, jadi bener-bener mainin feelingnya. Terus kalau menurut aku selain klasik tuh dangdut sih. Itu susah? Mungkin karena akunya jarang mainin lagu dangdut juga, dan gimana ya, ketukan dangdut kan, apalagi dangdut sekarang tuh jatuhnya koplo bukan dangdut. Kan kalau dulu dangdutnya ngalun gitu, santai gitu kan. Aku masih bisa. Iya gitu. kan kalau sekarang jengjet gitu kan pasti itu susah. Itu kan identiknya kendang ya. Kadang kalau misalnya tiba-tiba ada yang request dangdut kayak gitu, aku tuh suka malah jadi pusing ke kepala, gak biasa denger kayak gitu, kayak aduh ini harus gimana ini. Iya. Berarti kalau denger cerita kamu dari tadi tuh, kamu termasuk anak yang dulu itu belajarnya cepat tanggap dong? Iya, alhamdulillah. Kalau kata guru biola aku juga gitu. Berapa lama sih? Yang standar orang biasa untuk latihan dan sampai ke expert itu berapa lama, dan kamu bisa mencapai itu dalam waktu berapa lama? Oh Allah, kalau itu sebenarnya balik lagi ya ke setiap orangnya. Karena kalau menurut guru biola aku dan menurut aku sendiri tuh yang pasti harus latihan. Pasti itu. Iya, cuman kalau kata guru biola aku tuh progresnya dalam 1 tahun tuh cepet banget dibandingkan murid lain. Jadi waktu kelas 3 SD, aku dalam 1 tahun itu bahkan udah diajak konser. 2 kali konser waktu itu. Sedangkan murid lain tuh ada yang belum diajak konser karena masih belajar. Masih belajar dan masih kurang layak katanya gitu. Katanya kalau aku udah diajak, kayak mama juga bangga katanya sama papa, kayak ini beneran bang waktu itu ke Pak Kepler udah diajakin. Iya bener bu katanya gitu. Ya cepet sih katanya, cepetnya poin plusnya di ringnya katanya kalau aku. Jadi kalau misalnya, tapi emang kerasa sama aku, misalnya aku ngedenger lagu baru nih, atau lagu pop, lagu apa yang lagi trending, aku nggak tahu lagunya, aku dengerin atau kasih waktu selama 5 menit aja, bisa aku ulangi itu lagu sampai tamat. Langsung? Iya, meskipun nggak sedetail lagunya. Kok bisa? Nggak tahu, aku juga nggak tahu kan. Karena emang kata guru aku juga gitu, katanya poin plusnya tuh di hearing. Jadi kalau misalnya ada lagu tuh, meskipun aku nggak kebayang ini chordnya kemana mainnya, tapi kayak pikiran aku tuh udah kebayang, aku harus main kesini. Dan itu dipraktekkan langsung betul gitu? Iya, dipraktekin. Kalau misalnya ada yang memang kurang pun langsung kayak aku ubah kemana gitu. Iya, improve. Rencana ke depan berarti apa, Mak? Rencana ke depan sih intinya aku pengen lebih sukses ya, amin. Pasti dong, itu mah harus. Terus pengen bisa lebih expert dan juga mengeksplor diri aku. Ya, expertnya aku jangan sampai melupakan ini, ya yang udah aku perjuangkan dan dijalani selama bertahun-tahun. Explore-nya karena aku suka bahasa, jadi aku kuliahnya pengen bahasa. Lah kan, ini tadi juga sempat ngobrol. Saya kira kamu itu mau melanjutkan ke kuliahnya itu jurusan musik. Pasti kan semua orang pasti ngomong gitu kan, nggak mungkin enggak. Mau pastilah ke musik, kalau nggak ke ISBI atau kemana, ke UPI atau kemana gitu kan. Tapi ternyata dia mau nerusin ke bahasa Indonesia. Udah dipastiin dari sekarang nih ya. Apa bakal berubah pikiran lagi ke depannya? Udah pasti. Udah pasti. Alhamdulillah aku masuk eligible, masuk lewat jalur rapot bisa ya. Bahasa Indonesia Unsil. Iya, di Tasik aja. Udah pasti tuh bahasa Indonesia. Iya, kalau nggak bahasa Indonesia, aku mau geografi. Nah, Barudak Diksat, Anda sudah punya calon maba. Ini orangnya. Jangan macam-macam. Dia expert. Oke. Mak, punya berapa sih di rumah? Banyak? Ada 4. Itu semua aku kasih nama. Ini siapa namanya? Ini namanya Bernice. Nulisnya Bernice. Kenapa? Kok Bernice? Apa itunya filosofinya atau ceritanya? Bernice itu artinya pembawa keberuntungan. Dari bahasa?
Jadi aku itu dulu karena ini kan dulu ya, aku ngasih namanya lucu sih itu. Nyari ke Google nama bayi dan artinya. Nama bayi dan artinya. Oh iya. Ini masih ini balita berarti ya. Ini balita. Iya dulu kayak gitu. Terus kayak pas papa aku nanya, kok Bernice apa artinya? Membawa keberuntungan, tahu dari mana? Dari Google nama-nama bayi. Tapi kita aminkan ya, kita aminkan bahwa beruntung. Tapi emang bener sih, menurut aku setelah aku pakai biola ini banyak banget keberuntungan yang dapat. Itulah, nama adalah doa. Ya. Yang kedua siapa namanya? Ini biola yang terakhir aku beli sebenarnya. Oh ini yang terakhir beli? Yang pertama tuh Bella, yang kedua Black V, yang ketiga Braveheart, yang ini Bernice, dari B semua. Nggak ada yang namanya Yati gitu? Enggak. Oh nggak ada? Itu emang gimana ya? Aku dulu tuh kayak emang suka kartun atau gimana, jadi emang nama-namanya tuh mungkin agak ke barat-baratan. Iya, barat-baratan. Gitu. Atau mungkin Asep gitu kan. Gaya Sunda banget. Tapi nggak apa-apa sih, Mak. Mudah-mudahan ada rencana mau beli lagi dalam waktu dekat atau masih nyaman? Ada, pengen. Tapi aku masih tetap pengen pakai yang ini. Cuman aku pengen belinya biola listrik sih. Itu gimana lagi biola listrik maksudnya? Sama konsepnya kayak gitar listrik. Oh. Nah, kan ada gitar akustik tuh kayak gitu. Ada juga gitar listrik kan. Nah, sama. Kalau biola listrik kalau misalnya nggak dicolokin nggak akan keluar suaranya. Kalau ini kan tadi masih keluar ya. Tapi bisa pakai jack juga karena aku pakai pick up. Kalau misalnya biola listrik mah harus pakai jack. Colokannya. Colokan. Oke, Ma, ini mantap banget nih. Kawan-kawan, Alman tuh ikut komunitas-komunitas sekarang atau lagi sibuk di sekolah aja? Kalau sekarang sih lagi sibuk di sekolah sama di luar. Kalau komunitas aku terakhir ikut waktu SD sebenarnya. Ikut udah lama ya berarti ya, udah cukup lama. Iya, tapi sebenarnya aku juga masih tergabung ke komunitas itu, cuman kebilang pasif karena sekarang kan udah banyak kegiatan di luar. Komunitas-komunitas berarti agak nanti dulu mungkin ya itu dulu. Iya, soalnya sekarang apalagi udah kelas 12 kan udah ketemu banyak ujian juga. Bentar lagi putus sama pacarnya berarti kan fokus UN. Enggak sih. Oh enggak. Ya fokus-fokus aja. Ya kebetulan beda sekolah juga. Oh beda sekolah juga. Ya. Tapi your boyfriend mendukung juga pilihan kamu ini. Iya. Nggak pernah ada ribet-ribet gimana gitu. Karena biola wae kamu mah gitu. Aku dicuekin untuk itu tapi. Enggak sih, soalnya emang udah konsekuensi dari awal. Oh, udah perjanjian. Ya perjanjian kan. Jadi emang aku dari awal pas dia istilahnya nembak lah ya. Aku bilang, tapi aku mau orangnya gini. Aku mah nggak bisa dipisahin sama biola. Aku memilih biola baru kamu gitu. Ya. Atau dia anak musik juga? Dia suka musik tapi jatuhnya hobi, nggak kayak aku. Kalau kamu kan bener-bener pikiran kamu tuh difokusin gitu ya. Iya, tapi aku juga bukan berarti nggak fokus ke akademik. Iya, jelas. Kalau dia anak organisasi. Suka ada itu nggak, Mak? Di sekolah tuh teman-teman yang rese biasanya kan ada. Tiap hari, main biola dong. Kan kita kadang ada nggak moodnya kan pasti kan. Iya. Nggak mungkin terus semangat main kan pasti ada bete-nya gitu lagi nggak maunya. Suka ada nggak teman-teman gitu? Sebenarnya kalau teman-teman mah jarang sih yang rese karena aku juga kadang kali-kali bawa biola ke sekolah. Tapi kalau misalnya lagi pengenalan, masa pengenalan sekolah lagi offline, pasti jadi andalan. Pasti jadi andalan kan? Dari SMP kan. Pasti. Aku teh kan istilahnya kayak tampil yel-yel gitu kan. Terus karena ada yang tahu lewat Instagram kayak, iya ada yang main biola. Ya aku tuh turun aja main biola. Pas setelahnya, main lagu ini dong. Awalnya mah iya, cuma pas lama-lama kayak, aduh banyak banget. Itu kan bikin males juga kan kalau kebanyakan kayak gitu. Nah, Anda sebagai kakak-kakak kelas jangan seperti itu, guys. Itu. Mas, satu lagu lagi boleh nggak? Boleh. Yang tadi apa sih? Yang dari Sukabumi itu, yang orang lain nggak bisa. Yang pemain dari Sukabumi tadi yang kamu ceritain. Oh, dia main lagu country? Oh, apa ya? Itu judulnya apa ya? Tapi aku ingetnya kayak gini nanya. Nadanya. Tapi aku lupa itu judulnya apa. Cuman aku inget nadanya ke situ. Saya liatin mata Alma dari tadi pas dia main tuh apa ya punya ya gitulah, kalian bisa nonton, bisa lihat sendiri nanti mainnya gimana. Mak, satu lagi nih saya mau nanya. Boleh. Bener mau kuliah di Bahasa Indonesia Unsil? Bener. Oke. Maksudnya jadi kan pasti orang juga nanya kan kenapa harus di Tasik? Iya, dan kenapa harus, ya nggak salah juga kan. Punya alasan tersendiri. Maksudnya
Karena saya juga lulusan bahasa Indonesia Unsil 2016, Dani sama Kang Mufid sama. Jadi secara nggak langsung bakal jadi bukan junior, ada tingkat saya walaupun jauh gitu kan. Apa alasannya bahasa Indonesia? Nanti pasti ada pertanyaan, kan mana itu orang Indonesia, masih belajar bahasa Indonesia. Kita salah orangnya. Gimana tuh menurut kamu? Coba gimana? Justru, kita jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oke, kenapa aku pilih buat kuliah di Tasik? Karena tetap ya di mana-mana juga kota tempat kita tinggal tuh yang paling enak. Betul. Itu sih. Lemah cainya. Iya benar. Bukannya aku gak mau ngekos di luar. Aku juga udah ada niatan pengen keluar. Tapi nanti kalau udah lulus S1. Padahal masih jauh kan. Tapi udah di program nih di otak. Tapi kenapa aku pilih di Tasik? Karena alhamdulillah kalau di Tasik aku bisa sambil kerja. Iya kan selalu. Kan sekarang udah banyak yang dibangun kan sama kamu ya. Jadi alhamdulillah. Ya meskipun selain misalnya di weekend aku suka ngejob misalnya kayak di wedding, kalau malam minggu di cafe kayak gitu. Terus aku juga ada kerja sampingannya jadi asisten pengajar. Oh, yang di Simponi. Iya. Terus kadang ada ngisi jadi narasumber di mana gitu kayak gitu. Itu kan lumayan masuk tuh ada penghasilan. Nah dan aku mikir kalau misalnya aku sekarang terlalu buru-buru untuk keluar kota, kan semua itu harus diprogres dari nol lagi, gak bisa dibangun instan. Lagi ya, dibangun iya lagi. Gak bisa instan. Meskipun banyak banget guru dan teman-teman aku yang bilang kayak, kamu kan ini katanya multi talent, kamu kan ini, ntar juga banyak yang kenal kamu. Terus aku bilang kayak, tapi kan lu gak bisa tiba-tiba langsung pindah, langsung ada semua datang lagi gitu kan. Iya, terus harus berprogres. Dan aku tuh emang prinsipnya tidak mau terlalu membebani orang tua juga gitu. Jadi aku pikirnya ya udah nanti aja ketika aku udah matang dalam segala hal baru aku keluar kota. Dan aku emang mimpinya gak mau sampai S1 gitu kuliahnya. Mau lanjut. Lanjut. Wah, harus itu harus. Tapi saya enggak, cuma S1. Tapi enggak apa-apa, Alma kan masih semangatnya masih menggebu-gebu, masih berkobar, jadi harus dimanfaatkan. Oke, Mak, terima kasih loh sudah mau ngobrol-ngobrol di Langgam nih. Kawan-kawan, Alma tuh langgam banget lah orangnya. Kenapa langgam banget? Karena dia enak buat dibawa bicara, buat dibawa ngobrol santai, terus hidupnya selalu mau berprogres gitu. Ini obrolan kita pertama kan sebenarnya, sama sekali belum kenal tapi bisa langsung nyambung kayak gini. Udah akrab ya. Tapi nanti boleh kan kalau kita main lagi atau saya misalnya mau ngundang Alma lagi nih ke acara apa gitu. Apalagi kalau udah jadi anak Diksat nih nanti tahun ini ya berarti ya. Iya. Alma jangan canggung gitu kalau mau main ke Langgam karena hampir 90% di Langgam isinya ya anak-anak bahasa Indonesia Unsil sebenarnya. Itu jadi udah ada gen darahnya udah kebangun gitu. Terima kasih Hama ya sekali lagi. Sudah mau hadir di Siniar Langgam. Ini namanya Siniar nih. Siap. Dalam kurung podcast gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih juga sudah mengantar Alma ke Langgam. Mohon maaf. Inilah Langgam Pustaka gitu dengan segala keterbatasannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Maya. Ngobrol lagi. Dan kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan Siniar Langgam episode perdana. Jangan lupa tonton terus konten-konten yang ada di Langgam Pustaka. Terima kasih.